Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Atmaja Khairarahab dari NPM 2308260072, stempel 23 dan kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mind map saya tentang BSO 2. Nah, saya akan menjelaskan tentang anatomi dari telinga, anatomi hidung, anatomi mata, dan fisiologi penciuman mata telinga. Nah, jadi saya akan memulainya dari anatomi telinga. Nah, untuk anatomi telinga, nah yang pertama ada anatomi auris, di mana dia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dextra dan sinistra. Nah, juga kemudian bagian organ ini juga terdapat eksterna, media, dan interna. Eksterna pada bagian luarnya, kemudian media pada bagian tengahnya, kemudian pada interna yang pada bagian terdalamnya. Nah, kemudian pada auris eksterna itu terdapat auricula dan juga meatus, akusticus. Kemudian pada bagian medianya dia itu terdapat tulang yang bisa kita bilang itu tulang malleus, incus dan juga trapes. Dan juga pada bagian terdalamnya bisa dibilang auris interna, yaitu terdapat labirin osteus dan juga labirin membranaceus. Nah, kemudian kita lanjut ke anatomi hidung, di mana anatomi hidung ini yang pertama itu dia terbagi menjadi tiga. Pertama ada nasus externus, cavum nasi, kemudian sinus paranasal. Nah, di mana nasus externus ini dia itu membentuk rangka dan juga os nasali ini kartilago nasi, kartilago major, kartilago septum nasi, kartilago alaris minor. Dia itu semua terdapat pada permukaan luar. Radix dorsum nasi, alaina nasi, nares, dan kolomea. Kemudian pada cavum nasi itu terbagi menjadi tiga lagi, yaitu lateral, medial, dan anterior. Nah, pada bagian lateralnya terdapat congca nasi, meatus nasi, kemudian pada bagian medialnya terdapat pars ossea, kemudian cartilage, kemudian membranacea. Nah, pada bagian anteriornya terdapat vestibulum nasi, kemudian rambut glandula sebasea. Nah, kemudian yang pada bagian terakhir yaitu sinus paranasal, itu terdapat sinus frontalis, kemudian juga sinus maxillaris, kemudian ethmoidalis, kemudian juga pada bagian terdalamnya itu terdapat sinus sphenoidalis. Kemudian kita lanjut ke anatomi mata, di mana yaitu memiliki oras rata, ciliar body, kemudian juga kornea, iris, pupil, anterior pole, anterior segment, kemudian ada lensa, kemudian ada scleral venous, sinus, kemudian dia posterior segment, kemudian juga juga terdapat sklera, koroid, retina, makula lutea, fovea centralis, kemudian juga terdapat optic nerve, kemudian juga terdapat central artery, vena, dan juga dari retina, dan juga terdapat optic disc, di mana itu sebagai blind spot. Nah, pada bagian luar mata itu terdapat limbus, kemudian juga pupil, bulbar, dan juga palpebra yang dapat terlihat. Kemudian buat notesnya, dia itu terdapat media refraksi, di mana itu media refraksi terdapat pada kornea, aqueous humor, bilik mata depan, bilik mata belakang, iris, pupil, lensa, corpus vitreus, dan juga retina. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang fisiologi penglihatan, di mana dia itu berasal dari sumber cahaya, kemudian cahaya diterima, kemudian dia masuk ke dalam mata, kemudian dia melalui kornea, cahaya melewati pupil, sehingga jumlah cahaya yang masuk dapat disalurkan. Kemudian cahaya yang mengalami pembiasan oleh lensa, kemudian lensa itu melakukan akomodasi sehingga cahaya dapat
tepat jatuh di retina. Kemudian akan terbentuklah bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, pada retina ini, cahaya yang ditangkap oleh fotoreseptor atau sel batang dan sel kerucut, mana kemudian energi cahaya sinyal listrik saraf optik, kemudian dari saraf optik itu merangsang kemudian diteruskan pada terutama pada korteks penglihatan, kemudian diinterpretasikan oleh otak, kemudian otak dapat membalikkan bayangan yang terlihat pada retina sehingga objek akan terlihat sesuai dengan aslinya. Kemudian ada fisiologi pendengaran di mana getaran suara itu ditangkap oleh daun telinga. Kemudian getaran masuk dan menggetarkan membran timpani, di mana kemudian juga getaran ini dialirkan ke liang telinga dan mengenai membran timpani dan juga yang mengakibatkan membran timpani ini bergetar. Di mana getaran ini diteruskan ke tulang pendengaran yang saling berhubungan satu sama lain. Itu dari malleus ke incus, kemudian juga strapes. Kemudian strapes ini dia itu menggerakkan filamen oval yang juga menggerakkan perilimfa dalam skala vestibuli. Kemudian getaran diteruskan melalui membran yang mendorong endolimfe sehingga menimbulkan gerak relatif antara membran basilaris dan juga membran tektonal. Kemudian terjadilah rangsangan mekanik yang menyebabkan terjadi defleksi ke sel-sel rambut sehingga kanal ion itu masuk. Kanal ion terbuka, terus pelepasan ion bermuatan listrik dari badan sel, kemudian dia itu menimbulkan depolarisasi pada sel rambut sehingga terjadi pelepasan neurotransmitter ke dalam sinaps. Lalu akan menimbulkan potensial aksi pada saraf auditorius. Kemudian akan dilanjutkan ke nukleus auditorius sampai ke korteks pendengaran di lobus temporalis. Kemudian yang terakhir adalah fisiologi penciuman, di mana dia ini di udara, dihirup masuk ke dalam hidung. Kemudian di dalam hidung ini terdapat mucosa olfaktorius yang mengandung sel reseptor olfaktorius. Nah, dia itu dapat mendeteksi bau. Kemudian terdapat sel penunjang yang mengeluarkan mukus atau sel basal, brokosal dan sel reseptor olfaktorius. Kemudian udara itu mencapai reseptor, kemudian disalurkanlah ke otak. Mungkin itu saja dari presentasi saya tentang mengenai BSO2 ya. BSO2 ini mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah penyampaian, karena kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut ini adalah referensi yang saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.